Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat kita hari ini mengatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa, teman-teman? Artinya ketika kita ingin memperoleh hidup yang kekal, kita harus percaya kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Berbicara tentang percaya, tahukah teman-teman bahwa setan pun juga percaya? Yakobus 2 ayat 19 mengatakan, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar." Jadi setan pun percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah setan yang percaya ini memperoleh hidup yang kekal? Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi, bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tahu bahwa setan tidak memperoleh hidup yang kekal, bukan? Lantas apa maksudnya percaya yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini? Mari kita buka lagi Alkitab kita di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-54 dikatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Di sini Kristus mengatakan sendiri, teman-teman, bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Tadi di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa, teman-teman? Artinya adalah kita percaya itu berarti kita makan daging Kristus dan minum darah Kristus. Itu artinya percaya salah satunya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita makan daging dan minum darah Kristus secara literal atau secara langsung? Kristus sendiri yang akan jawab, teman-teman. Masih di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-63. "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Kristus sendiri katakan, teman-teman, bukan berarti kita makan daging dan minum darah Kristus secara langsung atau secara literal, karena dikatakan daging sama sekali tidak berguna. Jadi maksud Kristus adalah perkataan-perkataan yang Kristus katakan kepada kita, itulah yang adalah roh dan hidup. Setiap firman yang disampaikan kepada kita di dalam Alkitab, itulah yang menjadi perkataan-perkataan Kristus, yang adalah roh dan hidup. Lalu perkataan-perkataan Kristus ini apakah kita percaya saja, lalu kita memperoleh hidup yang kekal? Atau kita harus percaya dan kita turuti juga, supaya kita memperoleh hidup yang kekal? Mari kita lihat jawabannya. Di dalam Matius pasal 7, ayat yang ke-24 dan 26. Demikian firman Tuhan. "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir." Jadi jelas, teman-teman, di sini dikatakan bahwa perkataan-perkataan yang Kristus sampaikan kepada kita melalui firman-firman-Nya yang terdapat di dalam Alkitab, itulah yang Kristus bilang roh dan hidup. Dan perkataan itu
tidak hanya kita percaya saja, tetapi kita turuti, kita lakukan. Seperti yang Matius pasal 7 ayat 24 dan 26 tadi katakan. Jadi mari kita rangkum apa yang kita sudah pelajari. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kalau kita mau memperoleh hidup yang kekal, kita harus percaya. Nah, percaya yang bagaimana? Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-54 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya kalau kita percaya, itu artinya kita juga makan daging Kristus dan minum darah Kristus. Apakah maknanya di sini adalah literal? Kristus sendiri katakan di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan atau firman Tuhan yang Kristus katakan kepada kita adalah roh dan hidup. Lalu di Matius 7 ayat 24 dan 26 mengatakan bahwa perkataan Kristus ini bukan hanya kita dengar atau percaya, tetapi kita juga lakukan. Nah, artinya teman-teman bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16, ketika kita percaya, itu berarti kita mendengarkan perkataan Kristus, dan juga percaya, lalu kita menuruti apa yang menjadi perkataan Kristus. Jadi bukan hanya percaya, tetapi kita juga menuruti atau melakukan perkataan atau firman dari Kristus tersebut. Dan akhirnya, kita pun akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita melihat setan yang tertulis di dalam Yakobus pasal 2, ayat yang ke-19 tadi, bahwa setan pun juga percaya. Tetapi setan yang percaya ini apakah dia menuruti firman Tuhan? Memang setan percaya bahwa ada Tuhan. Tetapi apakah setan ini menuruti firman Tuhan? Tentunya tidak ya teman-teman. Maka dari itu, walaupun setan ini percaya, tetapi ia tidak memperoleh hidup yang kekal. Karena setan ini tidak menuruti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ia tidak menuruti perkataan-perkataan Kristus. Sehingga walaupun percaya, setan pun tidak memperoleh hidup yang kekal. Jadi marilah teman-teman, kita jangan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah menyediakan satu jalan bagi kita, yaitu dengan mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita, supaya kita bisa selamat. Iya kan? Mari kita jangan sia-siakan pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Satu kutipan terakhir yang ingin saya bagikan kepada teman-teman terdapat di dalam buku Sons and Daughters of God, halaman 8, paragraf yang ke-6 mengatakan, melalui pengorbanan sempurna yang diberikan kepada dunia yang berdosa ini, mereka yang percaya kepada Kristus dan datang kepadanya akan diselamatkan dari kematian kekal. Jika kita mau memperoleh hidup yang kekal, marilah kita percaya dan juga menuruti apa yang Tuhan firmankan. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita bahwa sesungguhnya ketika kita ingin memperoleh hidup yang kekal, kita bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga menuruti atau melakukan setiap perkataan-perkataan Kristus yang terdapat di dalam Alkitab. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.